Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa mawala. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan seri kajian kita Surat Fatir ayat 32. Ayat yang memberitahu kita, Allah memberitahu kita bahwa ada tiga macam orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menerima Al-Quran sebagai kitab sucinya, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ketiga-tiga jenis manusia ini adalah mereka orang-orang yang terpilih. Ini saya simpulkan apa yang telah pelajari. Semuanya orang yang terpilih. Mana orang yang baiklah. Karena Allah berfirman, istofaina. Orang yang terpilih. Semua baik belaka. Apalagi Allah berfirman, min ibadina. Hamba-hamba kami. So tiga jenis manusia ini diiktiraf oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terpilih. Semuanya baik belaka. Dan semuanya akan diberikan balasan yang sama dari dalam ayat 32 atau 33 selepasnya. Ketiga-tiganya semuanya dijanjikan surga. Tak kiralah yang mukmin zalim enggak, maksudnya mukmin yang berdosa dan masih membawa dosanya ketika meninggal, atau mukmin yang muqtasid, lebih-lebih lagi mukmin yang sabiqun bil khairat. Itu yang perlu dipahami benar. Semuanya dijanjikan surga. Semuanya orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Semuanya diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Tetapi oleh kerana ketiga-tiga jenis mukmin ini, mukmin zalim, mukmin muqtasid dan sebagainya, tidak sama tingkat keimanannya, tidak sama tingkat keislamannya, tentu tak sama kan, sama-sama A, B, C mukmin, tapi yang A zalim, yang B sebagainya kan tak sama. Setingkat keimanannya tidak sama, maka nasibnya pun di akhirat, walaupun akhirnya sama-sama masuk surga, tapi perjalanan mereka di akhirat menuju surga tidak sama. Di alam kubur tidak sama. Bangkit di akhirat tidak sama. Walaupun akhirnya mereka semuanya berjumpa, bertemu di surga.
Paham ya? Di situ tuh maksudnya. Dan inilah dalil yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat bahwa sebanyak manapun dosa yang dilakukan oleh ahlu tauhid, ahlus syahadah, sebesar manapun dosa yang pernah dilakukan oleh ahlu tauhid, ahlus syahadah, selagi akidahnya tidak rusak, mereka akan tetap mendapatkan syurga. Bermaksud, dosa sebesar manapun, sebanyak manapun, selain dosa syirik, selain dosa syirik, syirik pun syirik yang besar ya, bukan syirik kecil, ianya tidak membatalkan syahadah. Itu pegang di sunnah. Kerana golongan khawarij yang wujud pada zaman selepas wafatan Nabi, kemuncaknya pada zaman Ali, orang yang kuat beragama atau orang yang kuat mengamalkan perintah Allah dan larangannya, orang ini kuat ibadah, sangat kuat ibadah. Mereka berpendapat orang mukmin yang melakukan dosa besar, apapun jenis dosa besar, tinggal sholat ke, tak mau zakat ke, mencuri, batal seadanya, kafir statusnya, halal darahnya. Orang mukmin tak sholat, halal darahnya, karena dia kafir. Orang mukmin mencuri, batal seadanya. Bila batal seadanya, mana ya jadi orang kafir dan halal darahnya. Mana boleh dibunuh. Itu pahaman Khawarij yang dianggap sebagai pahaman yang menyimpang dan menyeleweng daripada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu dalam pahaman Khawarij ini, manusia di akhirat ini, siapa yang masuk neraka, masuk awal atau masuk kemudian, akan kekal abadi di sana. Siapa yang masuk surga, kekal abadi. Jadi tidak ada istilah orang masuk surga, neraka dahulu, disiksa terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, kemudian masuk surga. Tidak ada dalam pahaman Khawarij. Tidak ada. Jadi orang neraka hanya ada dua jalan, dua tempat. Kalau A ni ada teruskan masuk neraka, ya neraka lah sampai lama-lama tak akan keluar. Yang masuk surga terus masuk surga, tak perlu singgah di neraka. Itu pahaman Khawarij. Jadi kan pahaman sunnah tidak begitu. Pahaman sunnah jamaah. Ada yang masuk neraka dan kekal. Ada yang masuk neraka tapi tak kekal. Dan ada yang terus masuk surga tanpa disiksa di neraka. Bigori hisab pula. Itu pahaman sunnah jamaah. Jadi nampaknya pahaman Khawarij ini salah. Bercanggah dengan ayat ini. Bercanggah dengan ayat ini. Sebab dalam ayat ini yang mesti dijelaskan begini. Ya. Sampaikan hadisnya. Ya, ini hadis daripada Abu Darda. Daripada Abu Darda. Yang merawikan hadis ini, yakni Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Qala Allah berfirman, lalu Nabi baca ayat ini. Ayat ke-32 dari surah Al-Fatih ini. Kata benda, aku pernah mendengar Nabi bersabda, kemudian Nabi membaca Fatir 3:2.
Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ila ayat. Lalu dijelaskan oleh Nabi, fa ammal ladina sabaku, kan dalam ayat tadi apa jenis mukmin yang ketiga, orang yang ketiga, 1, 2, 3, yang tiga apa? Orang yang sabi, orang yang berlomba-lomba, lawan laju, lawan jadi orang pertama, berusaha untuk jadi orang yang paling hadapan dalam kebaikan. Itu fika ila tu sabikun bil kan, dengan kan. Mana orang ni orang yang baik. Dia orang-orang yang baik. Katalah ada 10 orang kumpulan yang baik. Dan setiap seorang itu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling baik. Itulah mana sabikul khairat ni. Bil khairat wal khairat. Sebab ada apa namanya sabun ilal khairat. Kalau mereka belum bilang kepada kebaikan, apa makna? Jadi ini cara memahami ayat Quran ya. Katakanlah ya sabiku. Karena sabiku maknanya berlomba katakanlah. Dan lepasnya kata ada ilah. Kan ilah kepada kebaikan namanya kan. Ilah khairat atau ada fi atau ba. Maknanya serupa atau sama? Kalau punya sabiku, berlomba-lombalah kamu ilal khairat. Kepada, maknanya apa tuh? Macam mana keadaan mutakalim? Macam mana keadaan orang yang disuruh belum tadi? Mereka berada di dalam kebaikankah atau belum? Kalau perintahnya hilang. Belum kan? Sabiku ilal khairat. Belum belah kamu kepada. Maknanya mereka masih di luar. Masih di luar. Belum baik. Jadi kalau sabiku fil khairat atau bil khairat, mereka ini orang-orang yang baik semuanya. Hanya saja Allah mau dalam mereka berusaha untuk jadi orang yang paling bisa tuh. Bisa. Contoh Allah kata, firru ilallah. Firru ilallah, firru ilallah. Larilah kamu ilallah kepada mana orang yang disuruh itu berada di mana? Orang baik ke tak baik? Belum baik kan? Sebab ilah. Sebab ilah. Itulah bahasa Al-Quran. Jadi bila ya ilah mana kita masih di luar apa ya? Ya di luar lah. Jadi yang pertama ini bi atau fi itu dengan makna orang itu dah baik. Kata Nabi apa? Fa ammal ladina sabaku. Adapun orang-orang yang Allah nyatakan sabaku belum itu fa ulaika ladina yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang-orang ini, kumpulan ini akan masuk surga tanpa yang paling tinggi sekali ini. So, Allah janjikan surga. Yang ketiga itu masuk surga tanpa hisab. Bukan sekadar tak perlu disiksa di neraka, hisab pun tak ada. Tak perlu ada pertanyaan. Ibarat mana orang VVIP balik luar negeri, lalu lorong mana immigration? Green lane ya. Kalau orang biasa, red lane. Tanya ini kan. Jangankan bawa beg yang besar-besar. Beg galas kecil pun dia tanya, apa isinya cik? Tolong buka. Itu zip lagi buka. Nah, ini tanpa hisab. Ya apa yang nak dihisab semuanya betul.
Ini yang ketiga itu sabiqul bil khairat. Kemudian fa ammal ladzina tasadu, Nabi kata dalam hadis Abu Darda ini, adapun orang-orang yang muktasid yang apa tuh? Yang tengah ya, yang tengah muktasid. Fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Mereka ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Masuk surga tapi melalui counter cek, periksa, apa lagi? Isi borang, apa lagi? Jawab pertanyaan, tapi pertanyaannya yang mudah-mudah, hisabnya mudah. Yang Nabi suruh kita mengamalkan doa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Kalau itu sentiasa diamal. Itu aja doa Nabi. Rabbi wahai Tuhanku, hasibni, hisablah diriku, hisaban yasira, dengan hisab yang ini di Rabbi hasibni hisaban yasira. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu pernah bertanya, ya Rasulullah, apa makna hisab susah, hisab mudah, hisab? Ya, sesiapa yang dihisab dengan susah pasti singgah di neraka. Siapa yang hisabnya mudah masuk surga, tapi apa tadi? Ya, ada hisab lah, melalui hisab. Jadi agak-agak dengan yang pertama tadi, yang sabiquna bil khairat dengan yang muqtasid ini, mana yang lebih senang masuk surga? Sabiqul khairat kan? Sebab mereka masuk surga tanpa hisab. Ini yang muqtasid dihisab tapi udah, ya mungkin hanya macam mana. Oh, okeylah lepas. Ya. Boleh. Boleh. Hanya Aisyah pernah bertanya pada Nabi, ya Rasul, apa bezanya uang yang bisa dengan susah dan mudah? Jadi Nabi menjawab, kalau dihisab dengan susah itu masuk neraka. Tapi kalau dia itu ada akidah tauhid yang tidak terbatal, akhirnya masuk surga. Adapun yang dihisab dengan mudah, tidak disiksa dalam neraka, masuk surga, tapi melalui apa? Hisab itulah. Pertanyaan, tapi pertanyaan yang hisab yang mudah, yang ringan lah. Jadi kalau ada pertanyaan pun pertanyaan yang ya daripada tidak lah. Ibarat orang balik dua negeri mungkin saya tanya, cik dari mana? Oh, saya balik daripada London. Apa? Alah tengok anak. Ni apa ni cik? Hal ini coklat aja. Oh coklat. Untuk siapa ni? Untuk cucu. Okey. Taklah ditanya coklat beli di mana? Harga berapa? You duit dari mana? Oh. Jadi mungkin ada 3 jam gitu. Ya kalau kita nak merasa lah bagaimana hisab yang susah. Kalau di dunia bagaimana kita ditanya macam-macam di immigration, katalah kalau nak tahulah pergi ke Palestin, Israel, tak kira sebab immigration Palestin semua dikuasai oleh Israel kan. Imam boleh darat ke jalur darat, tengoklah. Tengok aja lah. Lalu Jordan kata naik bas, apa ke Jericho. 3,5 jam itu biasa lah. Bukan ditanya. 4 jam tu, apalagi kalau ada sedikit mencurigakan, setengah hari lah jam. Sakit hati. Nah itu yang muktasid. Jadi Nabi kata mereka masuk surga yuhasabuna hisaban yasira. Wa ammal ladina zalamu anfusahum. Nah ini dia. Dan adapun orang mukmin yang zalim, yang menzalimi diri mereka, tapi mukmin,
Mana mukmin yang buat maksiat, termasuk dosa besar. Hanya saja dosa-dosa besar yang tidak membatalkan sadahnya. Mana selain syirik besar lah. Ulaikal ladina yuhbasuna fitulil mahsyar. Orang-orang ini akan ditahan dalam jangka masa yang sangat lama dalam bahasa Melayu di padang mahsyar. Ditahan itu dikurung sangat lama di padang mahsyar. Karena dosanya banyak. Dosanya besar-besar. Tapi selain dosa syirik besar ya. Tummahumul ladina talafadu bi rahmati, setelah lama di situ disabdat. Jadi maksudnya merasai azabnya dululah. Nah. Kemudian bila dosa-dosa besar yang mereka lakukan ini telah terhapus oleh karena dengan siksa yang mereka telah alami, kan neraka ini jemaah sekalian, ya, hanya akan menjadi siksa bagi orang yang memasukinya yang membawa dosa. Orang lalu neraka, tapi tidak ada dosa, neraka tidak panas. Orang masuk neraka dan ada bawa dosa, neraka jadi panas. Maksudnya begini, katalah di bahasa mudah lah. Ada A dan B. A ini tak ada dosa. B ini ada dosa. Dalam perjalanan ke surga, A mesti melalui neraka. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Tidak ada jalan untuk ke surga melainkan terlebih dahulu mesti melalui neraka. Jadi ibaratnya neraka itu yakni last station di akhirat lah. Second last. Last station yakni surga. Ibarat zaman naik kereta api yang lalu MRT lah. Lalu MRT daripada stesen A ke hujung kan mesti melalui, ya contohlah katalah saya nak naik ke tempat saya, kata Kuasa Damansara hingga ke Kajang umpamanya. Kan mesti satu-satu tu kan. Start daripada Kuasa Damansara, stesen berikutnya Kota Damansara. Stesen berikutnya Pelangi Damansara. Stesen berikutnya apa tu? Kia apa tu? Surian Damansara. Kan mesti lalu itu kan. Sampai akhirnya nanti di Bangi, Kajang yang ujung sekali itu. Setiap sisa saya mesti lalui. Saya tidak mungkin nak pergi ke stesen yang terakhir dengan melewati, melangkau stesen yang keberapa. Tak mungkin. Nah, di akhirat macam juga. Untuk sampai ke surga mesti melalui stesen yang ada ini. Dan stesen terakhir akhirat adalah surga. Stesen terawal akhirat adalah awal pertama. Alam barzakh kubur. Nabi memberitahu yakni al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan atau stesen yang pertama dari stesen-stesen yang ada di akhirat. Yang ujung sekali nama surga. Dan orang mesti lalu itu semua. 1, 2, 3. Hanya, walaupun semua orang lalu, stesen dilaluinya, ada yang baik, ada yang tak baik, ada mukmin, ada ini, ada muktasid, ada zalim, ada sabiqun, ada yang senang. Walaupun stesen hanya lalu. Adapun yang muktasid disoal. Sini disoal, tapi soalan dia hisabnya mudah. Begitulah. Sementara yang zalimul nafsi, setiap satu stesen itu bukan mungkin, pasti ada yang terakhir masuk surga. Dan pasti ada yang terakhir keluar neraka. Dan itu ada hadisnya. Nabi kata, aku melihat orang terakhir keluar neraka dan terakhir masuk surga. Yaitu tadi, yang membolehkan ia tidak kekal dalam neraka, yang membolehkan ia akhirnya masuk surga, yakni akidah tauhidnya tidak terbatal.
Kenapa begitu lama dalam neraka? Ya mungkin karena dosanya terlalu banyak. Inilah orang yang tersekat-sekat di setiap stasiun dalam jangka masa yang sangat lama. Itu yang dimaksudkan. Nah, dimaksudkan. Dan stasiun yang dilaluinya, bila yang mulai ini berdosa, sakit, menyakitkan. Sangat menyakitkan. Terlalu lama orang ini. Setelah akhirnya masuk surga, walaupun mungkin yang terakhir, dia akan kata apa? Alhamdulillahilladzi. Itu ayat, tengok ayat selanjutnya. Surah Fatir ayat 34 dan 35. Itu ayat 32 kan? Sekarang tengok ayat 34. Itulah yang dibaca oleh orang yang masuk surga. Khasnya yang terakhir itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang adhaba 'anil hazan, yang telah menghilangkan daripada kami kesusahan. Ya, dah lepas kah? Kesusahan siap kubur lepas, kesusahan hisab lepas, kesusahan mizan lepas, kesusahan apa sekatan di timbangan amalan lepas, siksa neraka dah lepas. Bila semua dah dilepasi, mereka pun akhirnya memuji Allah. Segala puji bagi Allah, zat yang menghilangkan daripada kami kesusahan. Inna rabbana laghafurun syakur, dia kata. Sesungguhnya Tuhan kami itu zat yang maha pengampun lagi maha berterima kasih. Yakni dosa-dosanya yang banyak itu telah terpadam. Makna asal ghafar? Anda masih ingat? Nama Allah Al-Ghafur, mana maha pengampun kan? Rootnya apa? Rootnya Ghafaro. Apa makna asal ghafar? Menutup. Ghafar itu menutup. Ghafar artinya berterima kasih. Baik, kalau orang bagi kita, katakanlah, pura baik pada kita, katakanlah kan. Dia bagi kita daun kesum. Orang tu bagi kita daun kesum. Sebagai tanda terima kasih, kita bagi dia durian Musang King. Itu namanya syakur. Orang sentiasa membalas kebaikan lebih banyak daripada yang itu namanya syakur. Kita buat satu kebaikan, oke, satu kebaikan, berapa Allah balas? Minimum 10 hingga 700 hingga gandaan yang kita tak. Nah itu namanya syakur. Maknanya orang ini modal dia masuk surga pernah mengucap kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah hingga mati syahadahnya tidak itu saja amalnya. Karena Allah ini syakur, asbab ia mengucapkan kalimat syahadah semasa dunia walaupun hanya sekali, salahnya tidak terbatal ya. Salahnya tidak terbatal. Agaknya sepenat mana ya mengucap kalimat syahadah? Penat ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Penat? Tak penat. Berapa jam untuk mengucapkannya? Sekejap kan? Sekejap. Perlu kos berapa untuk mengucapkannya? Tak ada. Perlu energi berapa? Perlu membakar kalori berapa? Kan? Maknanya amalan itu dari segi zahir boleh dikatakan sangat mudah kan? Tapi ingat ya, syahadah itu kena melekat dalam hati ya. Mengakui Allah saya, karena Allah ini syakur, apa balasannya? Surga kekal abadi. Berapa kali ganda agaknya balasan yang Allah berikan berbanding dengan amalan yang kita berapa kali ganda agaknya? Ambil kalkulator.
Tak terkira. Itu yang Allah kata bighairi hisab. Bila Allah bagi balasan bighairi hisab tu, itulah maksudnya. Sebab kalau nak kira pun, tak apa. Ganda. Dan orang ini sangat bersyukur walaupun ia orang terakhir masuk surga karena ia terakhir keluar neraka. Karena masuk surga nanti kekal. Itulah yang pujian yang bagi saya Allahu Akbar. Inna rabbana lahu rahim. Kemudian alladzi ahalana, tengok. Alladzi Allah zat dan ahalana telah menempatkan kami. Atau menempatkan kami darul muqamah. Di negeri atau di tempat yang tempat diam, tempat menetap yang kekal min fadlih, Masya Allah. Kerana kurnianya, dari min itu min sababiyah, dari sebab kurnianya. Artinya dia sendiri pun sedar, kenapa yalah aku masukkan surga dan kekal ini. Wah, amalku hanya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dia sendiri merasai amal yang dia lakukan itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Tapi Allah masukkan surga kekal. Sebab itu dia kata, kalau itu aku masuk surga, Allah beri surga kali min fadli, dari sebab kurnianya, Masya Allah. Sebab kalaulah balasan Allah di akhirat ini disamakan dengan amal manusia di dunia, tak layak masuk surga. Katalah orang sujud kepada Allah selama di dunia berapa? 40 tahun kata. 40 tahun sujud saja. Jadi kalau Allah bagi ganjar di akhirat, masuk yang 40 tahun aja, lepas itu keluar. Kan? Kalau sama lah. Itu maksud min fadli. Dari sebab. Min itu sababiyat. Jadi masuk surga rupanya, betul kata Nabi, masuk surga bukan karena amal, bukan amal kita. Tapi masuk karena kurnia Allah. Dan bila masuk surga dan mereka telah merasainya nih, la yamassuna fiha nasab. Tidak menimpa akan kami fiha dalam surga nasabun. Rasa penat, wala yamassuna, dan tidak menimpa akan kami fiha dalam surga lugubun. Lugub. Lugub. Lesu. Yang nasab, letih. Lugub, letih. Nasab, penat. Apa beza penat dan letih? Enggak, letih, lesu, penat. Apa bezanya? Ingat ya, Quran menggunakan kalimat berbeza ya. Nasabun, lugubun, huruf pun tak sama, bunyi pun tak sama. Bermakna ini terjemahan maksudnya pun tak boleh sama. Maksudnya tak boleh sama. Apa bedanya kalau Melayu pangan, letih, lesu? Yang ini lugu. Lelah itu karena semput lelah lah. Begini jawab sekalian ya. Walaupun keduanya ada persamaan makna, yakni letih, penat, sama. Tetapi nasab itu penat karena bergerak, penat karena bekerja. Ada orang sehari-hari pada pagi malam kerja. Apa dia kerja? Bank. Penat loh. Pagi bekerja pagi sampai petang, kerja bank. Paling penat. Bangunan. Yang itu bank, ini bank. Saya kata bank. Itu bank, kira duit. Ini bank. Kerja bank itu kerja bangunan. Ada kawan-kawan yang kerja bangunan. Allah, dah panas angkat itu. Pasti penat. Kan? Atau kerja apa? Kerja kebun, penat. Atau semua kerja penat lah. Kan?
penat karena bekerja, penat karena bergerak, itu namanya nasobun. Kemas rumah, penat, nasobun. Penat karena apa? Melayan tetamu satu hari, ini berdiri, apa namanya, bancu kopi ke apa? Nasobun. Betul? Ada pun lugu nih, penat karena menganggur. Penat karena diam. Misalnya contoh, satu hari jamaah tidak kerja, duduk aja depan TV, duduk hari-hari. Pernah kita pernah? Nah, rasa penat karena itu namanya lugu. Ingat di surga, satu antara nikmat surga yang Quran sebut apa ya? Duduk. Duduk apa? Di surga ini duduknya cuman bersandar. Ini bersandar. Berhadap-hadapan atau saling berhadapan. Itu macam mana pelayan? Gitu kan. Sambil tuang makanan dihidang, semua dekat-dekat. Kalau kita bayangkan, hanya duduk termenung. Di dunia, ya, masa kerja penat. Penatnya karena masih bertugas, nosok. Dah pencin, yalah seminggu, 2 minggu, 2 hari, sebulan pertama, nah, tapi lama-lama langsung tak buat apa-apa. Bangun tidur tu. Penat. Nah, penat yang macam itu namanya di surga orang tak makan pun tak penat, orang makan pun penat, orang bergerak pun tak penat, orang tak bergerak pun tak penat. Nasab tak ada, lugu pun tak ada. Mana ada tempat macam itu? Selain di surga. Tahu biasanya ya? Mana agak-agak yang lebih membuat kita stres? Nasab atau lugu? Yang lebih mudah apa menyebabkan kita stres? Pasal nasab atau lugu? Lugu biasanya orang akan lebih stres. Kalau kerja itu mungkin lepas itu pernah makan sedap. Orang kerja bangunan, penat, iya, tapi makan dia sedap. Tidur tak payah pakai bantal. Tak perlu bantal, tak perlu selimut, tak perlu bilik tidur. Letak aja, dan mimpinya semua mimpi yang seronok. Tak ada mimpi yang menakutkan. Mimpi naik kapal terbang, mimpi jadi raja. Yalah kan kerja bangunan mesti mimpinya, wah, jadi raja, jadi. Tengok bagaimana Allah bagi balasan. Ini apa yang diucapkan oleh orang yang zalimun li nafsih. Selepas sekian lama disiksa oleh Allah karena dosanya. Tetapi karena akidah tauhidnya tidak terbatal, akhirnya ia bebas daripada neraka, walaupun mungkin yang terakhir, sebab memang ada yang terakhir, Nabi kata ada yang terakhir. Dan masuk surga juga yang terakhir. Ucapan mereka ketika masuk inilah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dia merasa, pertama dia merasai akan keadilan Allah. Kedua merasakan akan kasih sayang Allah. Bila ingat ia disiksa di neraka, ia dapat merasakan Allah ini maha adil. Allah ini maha adil sungguhlah, betul rupanya kesalahan sikit karena tak pun disiksa. Neraka itu jamaah sekalian bukti keadilan Allah. Karena siapa yang salah pasti dihukum kan? Itu kan bukti keadilan Allah. Sementara surga itu bukti kasih sayang Allah. Bukti kasih sayang Allah, bukti kurnia Allah. Jadi bila Allah masukkan hambanya dalam neraka karena dosanya, Allah hendak menunjukkan yang dia itu maha adil. Bila Allah memasukkan hambanya dalam surganya karena amalnya, Allah nak menunjukkan bahwa dia itu maha mengasihani, merahmati. Kan Allah punya sifat al-adlu, Allah juga punya sifat
Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Sebabnya ini orang yang siapa? Nasibnya bisa. Tapi saya kata tadi, akhirnya semuanya berada di surga. Hanya cara mereka masuk surga, perjalanan daripada alam kubur, yakni stesen yang pertama, tak sama lah. Kalau sabiqun bil khairat, tak ada pertanyaan. Bahkan kubur pun dah jadi taman surga. Iya, pindah ke akhirat bukan main seronoknya. Orang-orang soleh, sabiqun bil khairat, di alam kubur, setelah di kubur adalah Raudatul Jannah, taman surga, dan mereka diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Masa itu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb aqimis sa'ah, Ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Allah, tolonglah segerakanlah kiamat yang kau janjikan itu berlaku. Kan di kubur sangat lama kan. Jadi kalau boleh terus kiamat aja lah. Mana terus pindah ke alam akhirat, kan dah tahu apa surganya. Di alam kubur dah dalam surga, tapi hanya taman surga lah. Itu bagi orang yang sabiqun. Sementara yang zalimun li nafsi di alam kubur lagi, walaupun nanti akhirnya masuk neraka, tengok tempat apa masa depannya yang apa, diberikan oleh Allah, alam kubur pula hufratun niron, jurang api neraka, alam barzah apa akan nanti tanya pula, itu pula, neraka pula, walaupun akhirnya masuk. Apa kata orang ini dalam kubur? Ya Rabb la taqumis sa'ah. Janganlah bila ini, janganlah kiamat ini berlaku apa terjadi segera. Tangguhlah. Wahai mereka dikubur di siksa. Kenapa kalau mereka tak nak kiamat disegerakan, sedangkan mereka itu dalam siksa? Baik, jawabannya begini jemaah sekalian ya. Saya tunjukkan ayatnya tadi saja, ini saya tunjukkan ayat-ayatnya, setiap poin insya Allah saya tunjukkan ayatnya. Untuk yang terakhir ini, coba lihat surah Yasin. Menurut jamaah macam mana nih ayat ini? Maksudnya. Di dalam surah Yasin, ayat yang ke-52. Ini apa? Qalu, mereka berkata. Ini mereka ni siapa nih? Ahli surga atau orang yang akan masuk surga atau yang masuk neraka? Qalu. Ini orang-orang yang dikubur, disiksa atau diberi nikmat? Disiksa. Di akhirat nih masuk surga tanpa hisab, atau mungkin masuk neraka kekal, atau mungkin masuk neraka sementara. Yang akan merasai neraka kan? Sebab ayat sebelumnya itu dah diberitahu dah. Wa nufiqa fis suri fa idza hum lajdasi ila rabbihim silun. Dan telah ditiupkan sangkakala. Ya kita ikut terjemahan yang biasa ajalah. Walaupun sur kita tak tahu artinya kan. Lalu kita terjemahkan sangkakala pun tak tahu maknanya. Inilah terjemahan Melayu. Sur tak tahu apa maksudnya. Diterjemahkan pula sangkakala. Apa sangkakala? Tak tahu juga. Jadi kadang terjemahan Melayu ini membuat kita dua kali ganda tak tahu. Arabnya tak tahu. Terjemahan Melayu pun sangkakala. Kalau ada uang jual kat mana? Beli sangkakala. Lagi pula yang ditiup apa di sini? Yang ditiup surnya atau apa nih? Kalau sur dikatakan sangkakala lah, yang ditiup sangkakala atau apa? Dalam ayat ini lah. Yang ditiup fi-nya, yang ada dalamnya. Betul kan? Kalau wanu fi khosuru apa artinya?
Wa nufikha suru. Dan ditiupkan sangkakala kan. Tapi kalau wa nufikha fis suri dan ditiupkan yang ada dalam. Jadi si sur itu digambarkan sebagai satu tempat, satu bekas yang ada isinya. Betul kan? Ibarat satu tabung ke apa, di situ ada isi, kemudian kita tiup. Kita tiup isinya yang ada keluar. Jadi hakikatnya yang ditiupkan isinya ataupun tempatnya. Isinya kan. Tapi biasanya dan tiupkan sangkakala. Apa maksudnya bukan sangkakala? Fi. Sehingga ada yang memahami maksud ayat ini, yakni apa kan orang dalam apa ya, dalam kubur ya. Dalam kubur ini jamaskan apa yang ada? Jasa kita di kubur ini apa yang ada? Jasad ada kan? Jasad dah jadi hancur lah, hancur. Hancur lepuh jadi bumi lah, jadi tanah lah. Tapi yang ada di alam barzah ini apa? Jasad dah tak ada, dah jadi tanah. Yang ada apa? Di alam kubur. Roh. Roh saja kah? Jiwa. Nafsun. Kan kemarin saya katakan manusia ini 3 in 1. Manusia ini 3 in 1. Bukan cappuccino. Sekarang ini kita sedang 3 in 1 nih. Mana 3 dalam 1. Yang pertama namanya jasad. Betul. Jasad itu fisikal kita, badan kasar kita. Yang Allah beritahu kita dicipta di apa? Nah, dalam Quran banyak kan bahan-bahannya. Menturok, mensutin, sulalamintin, main dafi, itulah. Yang kedua namanya nafsun. Nafsun apa mana nafsun? Jiwa. Dicipta dari apa? Tak tahu. Soal Quran tak beritahu. Quran tak beritahu. Ya tak tahu lah. Tapi kita meyakini kewujudannya. Contoh kerja jiwa, contoh ya. Quran kata wa nafsi wa maswaha fa'alamaha ujuraha wa taqwaha. Jiwa itulah yang dalam diri kita dijamaskan, yang boleh merasa, ada rasa yakin, ragu, marah, suka, ingin itu, ini takut. Itu semua kerja jiwa yang telah bila-bila panjang lebar dahulu lah, bersiri-siri itulah. Yang ada 4, ada 3 jenis itulah. Menurut Quran. Apa dia? Jiwa. Yang paling kotor sekali. Amarah. Naik sedikit. Lawama. Paling tinggi. Mut. Itu jiwa itu. Itu bukan roh. Jadi itu ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa lawama, ada. Nah ini ada. Tapi Allah tak beritahu dicipta daripada apa. Allah hanya beritahu sifat-sifatnya. Dia boleh naik, boleh turun, boleh iman, boleh kufur, boleh suka, boleh dendam. Itu kerja jiwa lah. Bukan kerja jasad. Jasad hanyalah rumah bagi jiwa. Yang ketiga, jasad tak boleh bergerak. Hati. Nafsun tidak boleh berfungsi. Selagi belum ada yang ketiga namanya. Jadi roh ini satu di antara peranan utamanya, yakni untuk memastikan jasad dan jiwa ini berfungsi. Sebab itu kalau roh dipisahkan daripada jasad, apa yang berlaku pada jasad? Ya mati, membusuk jadi tanah. Iya, jadi tanah. Gitulah. Jadi bila orang mati, sebenarnya apa tuh? Mati itu maknanya proses berpisahnya nafsun dan roh dari jasad. Jadi yang ditinggalkan apa? Yang ditinggal jasadnya kan?
Nggak yang ditinggal jasad kan. Coba yang keluar roh dan nafsun. Jadi yang ada di alam barzah itu apa? Ketika jasad sudah hancur. Nafsun dan roh. Nafsun sentiasa disertai oleh roh. Kalau nafsu tidak disertai roh, nafsu pun tidak berfungsi. Gitulah. Macam jasad, bila tidak ada roh, jasad pun akan tidak berfungsi. Nah, ini jadi satu. Nafsu dan roh. Jadi di alam barzah itu hidup karena nafsu dan rohnya masih ada. Jadi satu itu tak boleh pisah. Sekarang pertanyaannya, yang disoal di akhirat, di alam barzah, di tanah itu, di tahun itu apa tuh? Jasadnya, nafsunya atau rohnya? Nafsunya. Hanya mungkin yang kita pahami selama ini, yang diterima oleh ramai biasanya, yakni manusia ini hanya terdiri pada jasad dan roh. Itu masalahnya. Jiwa tak pernah dikatakan. Jadi kita ini hanya istilahnya dua dalam satu. Hanya jasad dan roh. Kan? Ada jasad, ada nafsun, dan roh. Dan dari tiga-tiga ini yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang amalan, nafsun. Bukan roh yang ditanya. Sebab itu Quran kata, al-yauma tujzau ayala tajzi nafsun an nafsin saya. Pada hari kiamat nanti, nafsun tidak boleh memberikan balasan pertolongan kepada nafsun yang lain. Allah tak kata ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi biasanya nafsu pula diartikan roh di situ, di antara kesilapan pahaman tadi. Sehingga hari ini ramai orang percaya manusia hanya pada dua unsur. Satu unsur jasad, satu unsur roh. Jadi bila orang mati, rohnya keluar, tinggal jasad dan jadi tanah. Tidak. Yang ditanya nanti rohnya, bukan. Yang ditanya, yang bertanggung jawab nafsu itu. Hanya nafsu ini sentiasa disertai roh, tak boleh pisah. Roh dengan nafsu dan roh tak boleh pisah, sebab kalau roh berpisah dengan nafsu, nafsu tidak berfungsi. Fungsi roh itu yakni sebagai apa tadi? Membolehkan jasad dan nafsu berfungsi, hidup. Roh itu tiupan Allah Subhanahu wa taala. Bersumber daripada sifat Allah Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Yang maha menghidupkan. Allah itu zat yang maha hidup dan yang maha memberi kehidupan. Nah, sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai zat yang maha menghidupkan kepada makhluknya sehingga makhluk jadi hidup, itu namanya roh. Allah adalah zat yang maha menghidupkan. Ciptaannya benda mati, betul? Macam mana supaya benda mati yang diciptakan ini jadi hidup? Maka Allah bagi sesuatu tenaga milik Allah tuh. Ruh min amri rabbi kan. Kepada ciptaannya tadi, sehingga ciptaannya yang asalnya mati, tidak boleh bergerak, menjadi hidup. Jadi yang menghidupkan itu, faktor yang menghidupkan itu yakni roh anugerah. Itu milik Allah tuh. Ya, ya memang milik Allah. Sebab itu bahkan milik Allah, rahasia Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, Nabi pun tidak tahu apa itu roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada roh, hai Muhammad, kul, katakan. Ar-ruh min amri rabb. Jadi roh itu sesuatu yang sangat rahasia. Dari apa dicipta Allah tak beritahu. Apa bagaimana rahasianya hanya tak beritahu. Yang Allah beritahu banyak jasad. Jasad ini banyak maklumat dalam Quran. Sehingga banyak pakar dokter jasad banyak. Ya, dokter pakar bab jasad ada. Pakar rambut jasad. Pakar kuku, pakar gigi, pakar hidung. Pakar telinga, pakar kulit, pakar tulang, pakar jantung. Itu semua pakar-pakar jasad. Dan boleh dipelajari karena maklumatnya paling banyak Al-Quran. Nomor 2 mungkin ini nafsun, pakar jiwa.
Tapi mungkinlah ilmu yang dikuasai oleh mereka yang belajar jiwa taklah sebanyak yang dikuasai oleh mereka yang belajar jasad. Karena maklumat tentang jiwa dalam Quran, pertama, Allah tak beritahu jiwa dicipta dari apa. Jadi susah nak. Hanya Allah memberitahu jiwa ini boleh naik, boleh turun, boleh boleh apa? Ada bakat untuk buat baik, ada bakat untuk buat jahat. Boleh berubah-ubah lah. Nah, yang roh pula dahlah tak diberitahu dari apa, sifatnya apa, sehingga Nabi Muhammad pun ketika jawab, saya tak tahu. Kemudian kesilapan yang ketara, nafsun inilah yang sering dipahami sebagai roh. Sebab itu biasanya kalau orang ditanya mati itu maknanya rohnya keluar. Di sana alam roh. Lalu itu doanya pun mudah-mudahan rohnya dirahmati Allah. Lalu itu ada panggil roh suci, ada roh kotor. Yang kotor dan suci ini bukan roh, nafsun. Nafsun boleh berubah-ubah, roh tidak boleh berubah-ubah. Itu milik Allah. Saya selalu memberikan contoh, walaupun contoh ini tak 100% betul, tapi insya Allah memudahkan kita memahami. Ya macam nih iPad saya inilah. Ini yang boleh saya pegang ini namanya apa nak ini? Hardware-nya ini apa namanya ini? Jasad. Kita tahu dibuat dari apa tahu kan? Ya dari besi lah itu. Inilah namanya jasad. Hardware dia. Software dia nafsun. Software dia nafsun. Sekarang kalaulah katalah iPad ini saya buka pun tahu di mana software-nya? Nampak? Tak nampak kan? Software. Tapi secantik, secanggih apapun hardware dia, secantik, sehebat manapun dia punya software dia, tidak boleh difungsikan, tidak berifadah selagi tidak ada apa namanya power dia, elektrik dia. Elektrik itulah. Oh, sekarang kalau roh apa elektrik saya tarik, bateri saya tarik, apa jadi? Mati kan? Bukan softwarenya tak berfungsi, softwarenya apa bukan hardwarenya, softwarenya pun ibaratnya macam itulah. Sekarang jika sekiranya katalah iPad saya ini memberi manfaat, baguslah, bagus nih, ini ayat yang bagus, ini pengajian bagus, itu salah hardwarenya atau salah baterinya? Bila kita buka komputer, buka apa saja, tiba-tiba oh ada benda-benda yang teruk, yang buruk, yang kotor, maklumat kotor, gambar-gambar yang kotor, itu salah hardware-nya atau salah baterinya? Software-nya. Betul. Bateri pernah salah? Tak pernah. Sebab itu kalau hardware ini kita apa dipanggil? Diisi apa nih? Jadi diinstal dengan apa? Software yang bagus, keluarnya bagus. Kalau yang tak elok, keluarnya tak elok. Demikian juga jasad. Apa nafsun? Kalau nafsun itu diinstal dengan benda-benda yang baik, yang ini apa ajar-ajar baik, ya keluarnya jadi baik lah. Akhlak yang baik. Coba kalau dimasukkan. Jadi orang yang jahat, yang buruk, bukan salah jasad, bukan salah roh. Orang baik pun bukan pasal, patutlah jasadnya hari-hari mandi sampai 3 kali, mandi dulu 6 kali. Patutlah jiwanya baik. Belum tentu. Satu hari mandi lulur 3 kali, belum tentu nafsunya bersih. Betul. Jadi bersih atau tidak bukan terletak pada jasadnya. Bilal bin Rabah itu anak hamba abdi. Dia pun hamba abdi. Hitam, legam. Tapi tengok jiwanya. Masya Allah. Luqman Al-Hakim itu hamba abdi. Minta maaf orangnya pendek. Dalam istilah orang yang sangat pendek dan hitam. Bibirnya tebal dua-dua. Atas tebal, bawah pun tebal. Pendek pula. Rambutnya keriting. Dan dinyatakan yakni wasiul qadamain, kedua tapak kakinya libur. Bulat. Minta maaf dari segi postur tubuh dia lah.
Memang tak adalah orang yang, kalau zaman sekarang masih ada apa Lukman Hakim, tak akan ada apa company yang ambil dia jadi duta produk. Iya, nak maksudnya dari segi itu, dari segi jasadnya, apa hardware-nya, kan? Tapi tengok nafsunya. Masya Allah. Nasihatnya kepada anaknya pun dirakamkan, telurkan kan. Rohnya sama aja sebab roh itu, roh saya, roh jamaah, roh dia, semua adalah milik Allah, ditiupkan oleh Allah pada jasad sehingga jasad dan nafsu jadi. Nah, kita dipertanggungan oleh Allah di akhirat bukan tentang jasad, bukan tentang roh, tapi itu. Saya pilih pendapat Ibnu Abbas seperti itu. Tapi masalahnya itulah tidak semudah itu orang sekarang karena sudah lama masuk jasad, ruh jasad. Jadi apa? Lahiriah, batiniah, zohiriah, rohaniah. Seakan-akan manusia ini hanya terdiri pada dua. Ini yang susahnya. Ya, apa dia? Apa dia? Baik, kalau ikut Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 28, fasa kehidupan yang kita lalui ada berapa? Surah Al-Baqarah ayat 28. Marahilul hayat dalam bahasa Arab. Marhalah atau fasa kehidupan yang dilalui oleh kita. Ada berapa? Apa ayatnya? Kaifatak furun kan? Kaifatak furun. Bagaimanalah hang boleh kufur, kata Allah. Wa kuntum amwatan. Pertama, mati. Pertama, maut. Oke. Kedua, wa ahyakum. Ayat. Oke, ayat. Tsumma yumitukum. Kemudian aku matikan kamu. Mati balik. Tsumma yuhyikum. Kemudian hidup balik. Tsumma ilaihi turja'un. Balik kepada Allah. Kalau itu ada berapa? Empat kan? Berapa kali mati, berapa kali hidup? Dua kali mati, dua kali hidup. Dan itu diakui oleh orang kafir di akhirat nanti. Rabbana amat tanas natain. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali. Wa ahyai tanas natain. Dan Engkau telah menghidupkan kami dua kali. Mati dua kali, hidup dua kali. Jelas di situ ya. Nah sekarang ini. Ini mati. Bila nih agaknya nih fasenya? Bila? Mati ini masa bila kita? Alam roh. Ramai orang ya alam roh kan. Ini karena itu tadi pengaruh itu. Di sini ada dua pahaman. Ada ramai memahami sebelum kita dicipta, kita ini hanya berupa roh. Jadi rohnya sangat banyak berada di alam yang sama. Roh semua manusia sama. Jadi umurnya sama. Roh saya dengan roh tok nenek moyang saya sama, dengan roh cucu-cucu saya sama. Kemudian Allah ciptakan jasad orang tua saya, kan? Maka roh orang tua saya dimasuk dalam jasadnya. Gitu. Roh saya karena jasad belum ada, datang kemudian. Jadi kalau ikut pahaman ramai orang, sebelum manusia ada ini berada di alam roh. Mana umur roh semua makhluk sama tua sama, begitu kan? Tapi semua pahaman ini tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada alasan sama sekali. Roh itu milik Allah macam mana boleh banyak pula. Sehingga seakan-akan ini roh berbilion. Itu tunggu. Kamu roh, kau pergi masuk janin itu apa rumah kamu dah ada masuk tuh lahir. Ayah saya dah lahir. Saya belum ada kan, tapi roh sudah ada, betul. Bila ayah saya dah kawin dengan mak saya, kemudian mak saya mengandung, lahir saya, kamu roh kamu nih masuk.
Kalau itu pemahaman kita, maknanya roh saya dengan roh arwah ayah saya, roh atok, soalnya sama umurnya. Hanya masa ia pindah ke alam jasad, tidak sama kan? Karena jasad orang tua saya dengan jasad saya tidak dicipta pada masa yang sama kan? Sehingga seakan-akan ayah saya lebih tua daripada saya. Betul? Tapi coba cari dalil macam itu. Tak akan jumpa. Tak ada. Bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Itu memang kajiannya agak perlu berburu serius itu. Kalau cincang memang tak jadi. Tak kejap saya habiskan dulu. Jadi maknanya maut itu, yakni ketika kita belum menyatu, tiga tadi belum ada. Saya ulangi. Maut yang pertama itu, dahulu kamu mati, kata Allah kan. Maknanya pada waktu ketika tiga unsur dalam diri kamu itu belum ada. Belum menyatunya tiga tadi. Jasad belum ada, nafsu belum ada, roh pun Allah belum ciptakan untuk dia. Itu dipanggil mati, belum menyatunya tiga tadi. Kemudian bila Allah sudah mulai menciptakan kita karena orang tua dia kawin dan anak, tiga itu sudah ada. Jasad saya sudah mulai diciptakan. Bila akhirnya jasad saya dicipta? Jasad kita mulai dicipta bila? Mula dicipta. Nah, saat bercantumnya sperm ayah saya dengan ovum ibu saya. Itu sangat ilmiah sebenarnya. Quran itu kajian Quran itu sebenarnya. Quran sangat memberikan maklumat ilmiah. Saat itu jasad saya sudah mula tercipta. Mula-mula hanya berbentuk nutfah dipanggil. Orang Arab panggil bahasa Quran nutfah. Kalau orang Arab sains namanya zaijut. Kita panggil zygote kan. Satu sel. Betul? Nutfah itu satu sel. Sel pecah jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi 8. 8 jadi 16. Begitu kan? Kemudian bertukar daripada nutfah jadi alaqah. Betul? Alaqah jadi mudghah. Mudghah Allah ciptakan tulang-tulangnya. Tulang Allah balut dengan itu Quran tuh. Itu bukan orang barat yang menemukan. Quran sudah cipta. Nah, ketika badan saya sudah dicipta, saat itu nafsun pun juga mulai tercipta. Jadi diciptakannya nafsun itu serentak dengan diciptakannya jasad. Paham di situ? Hanya ketika jasad di awal penciptaannya belum berfungsi lah. Kita masuk berkuan nutfah nak apa, tak arti apa-apa. Kan? Jasad di awal penciptaannya belum berfungsi. Masih dalam proses. Sementara nafsun, walaupun di awal penciptaannya, ia sudah difungsikan oleh Allah. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan, mereka ditanya oleh Allah. Diminta aku janjinya. Bukankah aku Tuhan kamu? Qalu balasaina. Itu ayat yang lain kan. Itu kajian sendiri. Nah, karena kita sudah ada jasad, kita sudah ada nafsun, kita sudah ada roh kan hidup kan dalam apa? Dalam rahim hidup kan. Kemudian lahir. Itu namanya hayat. Jadi hayat itu yakni bila tiga-tiga itu sudah jadi satu. Paham? Yang pertama tadi mati karena tiga-tiga itu belum ada, disebut maut. Disebut hayat karena bila tiga-tiga ini sudah jadi satu. Sekarang lepas hidup Allah kata mati, masuk alam barzah. Kenapa mati? Karena tiga itu tidak jadi satu, hilang yang satu. Apa yang hilang? Mati masuk alam kubur, yang hilang apa? Jasad jadi makanan ulat. Betul? Yang hancur jasad. Roh mana boleh hilang? Hidup roh. Jadi yang di alam kubur apa yang ada? Nafsun dan roh. Hilang satu, so itu dipanggil mati.
istilah agamanya panggil mati. Kenapa mati? Karena sesuatu yang anggap hidup bila 3 in 1. Tapi karena satu sudah tidak ada, panggil mati. Nanti bila dah pindah ke alam barzakh, pindah ke akhirat, Allah kata apa? Fa'ahyakum. Kemudian kami hidupkan kamu semula. Makna di akhirat nanti 3 in 1. Nah, itu jawabannya. Saya tak biasa jawab satu patah kata. Saya jawab dengan ayat Quran panjang. Jadi paham? Kalau di neraka ke di surga, di sanalah ada jasadnya, ada jiwanya, dan hidup. Dan ada roh. Yaitu di neraka Allah gambarkan setiap kali kulitnya hangus, melecut, tebako, ditukar dengan apa tuh maknanya? Maknanya di neraka ada jasad. Sebab itu karena di neraka di akhirat itu 3 itu jadi 1. Semula 3 in 1, Allah kata hidup. Ada paham? Itu istilah agama itu loh. Hidup mati, hidup mati, hidup. Tapi kalau hilang satu saja dipanggil maut. Kalau hilang ketiga-tiganya belum ada, maut kalau tiga-tiga tadi. Yalah kalau satu tak ada, panggil maut. Jadi kalau tiga-tiga belum ada, tentang ada alam roh kemudian ini itu semuanya pertama apa yang kami pelajari dahulu itu kami pelajari juga, tapi setelah dicari-cari dari mana pendapat itu berasal, apa dasarnya, tak jumpa, memang tidak ada. Rupanya bukan seperti itu pemahaman kita sebelum kita lahir. Tapi kita kan sudah terlanjur dimasukkan, apalagi yang masuk dalam kita ini kan tidak melalui kajian, hanya melalui apa kata orang kan, di alam roh, di alam roh. Sehingga sampai sekarang pun nanti di alam roh, ada roh suci, ada roh kotor. Minta maaf ya Mas ya, istilah ada roh suci, ada roh kotor itu bukan pahaman Islam. Itu pahaman Hindu. Iya. Kalau agama Hindu bila orang mati dan rohnya sucinya dia terus pergi ke nirwana. Tapi kalau rohnya kotor, dia mesti menjelma. Reinkarnasi ya, ke hidup semula. Kalau terlalu kotor akan menjadi makhluk yang lebih buruk. Jadi buruk. Kalau lebih buruk lagi, beruk yang cacat. Dalam beruk cacat. Dan itu berulang kali. Karena mereka percaya ada roh suci, ada pula ada digambarkan dan orang Islam ada yang percaya pula tuh. Kalau roh itu roh yang kotor, loh dendam pula, hidup semula jadi Pontianak. Ada orang mati dibunuh di Simpang 4 itu. Akhirnya dia dendam, mati akhirnya dia tengok. Jadi Pontianak di mana tuh? Mengamuk setiap kali kalau dia accident. Peliknya orang pun percaya dengan tak dasar macam mana. Itu karena kesalahpahaman daripada cara pemahaman semenjak asal dasar lagi. Itu salah bin keliru tuh. Itu lebih kepada karut bin marut. Hatta banyak pun kan apa seniman-seniman buat drama pun yang karena tahu itu sambutannya luar biasa kan, digambarkan roh yang apa orang yang mati dianiaya rohnya dendam kan, jadi itu itu bahaya bagi saya, sangat bahaya. Itu sepatutnya badan penapis film tak boleh tayang macam itu, bahkan patut diharamkan kalau di negara Muslim. Tapi itu yang percaya. Iyalah itu arwah itu dendam. Itu jelma di Simpang 3 karena disitulah dahulu di salimi katanya. Di situ kawan itu dirogol lalu dibunuh. Sekarang tengok mengamuk tuh, cari mangsanya. Jadi 6 jahanam kata. Itu bagi saya Allahu Akbar. Sehingga susah hendak membawa ke fahaman Quran ini susah, apalagi kalau tidak belajar, lagi susah. Yang belajar pun belum tentu mau mendapat merimnya.
Kecuali sikit dari oh ini Qurannya begini, maksudnya begini. Itu baru nanti kita akan mendengarnya tidak jadi. Apalagi yang tidak belajar. Memang susah. Terlalu banyak pahaman-pahaman yang dia yakini itu pahaman Islam, tapi rupanya bukan berasal pada Islam. Hanya lebih bersifat apa ya? Itu dia. Jadi di akhirat macam mana? Ya karena jasadnya ada. Jasad dah ada kan? Dah jadi apa tanah kan? Tapi jiwa dan roh ada. Bila dihukam nanti kan Nabi kata dibangkit itu dalam hadis sahih, yakni seluruh jasad anak Adam akan hancur dimakan tanah bila matilah. Illa ajbud tanab. Ini sabda hadis Nabi dalam Sahih Bukhari itu. Kecuali ajbud danab. Ajbud danab itu bahasa Nabi. Kalau bahasa orang PJ dipanggil koksik. Koksik. Tulang ekor. Tulang tongking. Yang di hujung yang tongking gambarnya. Itu bahasanya ajbud danab. Itu bahasa Nabi. Nabi sudah cerita rahasia yang ada dalam koksik ini. Karena rupa-rupanya seluruh anggota tubuh kita, sel yang ada dalam tubuh kita, sel kulit, ke sel rambut, ke sel tulang, ke sel darah ini, bila kita mati akan mati. Sel akan mati kecuali sel yang ada dalam toksik. Dan ini pernah dibuat kajian oleh saintis Yaman bersama dengan saintis Jerman, dibakar tulang itu hingga apa? Hingga hangus lah. Hingga hangus hingga ini. Lalu abunya pula setelah itu dibawa ke makmal, diteropong di bawah mikroskop. Tapi ternyata masih sel itu masih. Kenapa Nabi kata begitu? Semua mati kecuali ajub tanab karena kamu dicipta oleh daripadanya dan akan dibangkitkan daripadanya. Dan hadis ini luar biasa. Sekarang sudah terbukti. Allah cipta saya rupanya yakni berasal daripada ajbud tanab orang tua saya. Iya. Dan nanti orang bangkit pun karena itu ada sel yang dalam tubuh kita ini yang tidak mati walaupun sudah jadi tanah semuanya. Maka di akhirat nanti ada nafsun, ada ruh dan jasadnya dicipta semula. Jadi akhirat sebenarnya hidup disatukan semula. Jadilah cappuccino pula. 3 in 1. Ya. Nah, kalau sekarang ini bentuk rupa kita di 100% pilihan Allah, 100%. Kan? Muka saya ini Allah yang pilih. Saya tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa kamu lagi? Kenapa mata sipit? Kenapa hidung mancung ke sebelah? Tak ditanya. Sebab itu Allah yang adapun di akhirat rupa bentuk jasad kita bergantung pada amal kita. Jasad ada tapi macam mana rupanya bergantung amal yang dibuat masa dunia. Sebab itu jika amalnya sangat baik Nabi kata Lailatul Qadar. Wajahnya Nabi ubah macam bulan purnama. Ada yang jalan singit, ada yang mulutnya lidah terjulur mengeluarkan bau yang busuk. Jasadnya. Karena bentuk rupa jasad fisika seorang di akhirat 100% bergantung pada. Jadi kita di dunia ini bukan hanya menempah tempat, menempah bentuk rupa. Kalau nak cantik, ya di sini amalnya kena cantik. Jadi jangan fikir di dunia pernah dinobatkan menjadi Miss World, makhluk tercantik di planet bumi, pun nanti bangkit di akhirat macam belum. Ya bila. Tidak sama sekali. Bergantung pada amalnya. Suatu ahli surga semuanya mesti cantik-cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Laki, perempuan. Ada pun yang di neraka, sama yang kekal atau yang sementara, bentuknya mesti menakutkan.
Lebih-lebih yang kekal. Karena bergantung pada amalnya. Ahli surga yang dibakar lebih dahulu di neraka, ya masih neraka buruklah bentuknya. Tapi bila dosanya telah habis dibakar, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan surga, maka rupanya akan berubah menjadi sangat-sangat sempurna. Di akhirat itu begitu. Jadi Allah, di dunia Waha sudah dinobat 3 kali jadi misbal. 3 kali. Pertama, misbal ketika dia masih anak dara. Kedua, misbal juga karena pendengar ketika sudah berkeluarga. Ketiga, ikut pertandingan misbal untuk golongan nenek-nenek dan dia berjaya. Misbal tapi untuk tingkatan nenek-nenek dan dia menang. Jangan pikir di akhirat kemudian tetap cantik. Waliyadzubillah untuk bilang. Tidak. Ya, rupanya ya bentuk manusia dikenal manusia, tapi rupanya dah ya ada yang bodoh, ada yang waliyadzubillah. Kan dalam hadis banyak itu diceritakan. Yang mulutnya terbuka, lidah terjulur keluarkan nanah dengan perut yang ini jangan. Quran kan katakan ya niru apa namanya kukibu ala rusim. Orang berjalan secara normal, orang berjalan dengan kaki kan, kaki kepala di atas kan, normal. Ini tidak, kepala di bawah, kakinya. Ini uang apa? Ya kalau yang jalan itu kalau rata, kalau tak rata, dalam jalan pakai kepala, kalau tak rata, ada paku pula tuh, ada tai lembu pula tuh, siksa. Dan itu sangat siksa, terlalu siksa. Dan ada yang mengeluarkan bau yang sangat busuk badan orang. Karena amalnya ya, bukan karena dahulu di dunia tak sempurna ya. Di dunia semua sempurna Allah cipta, sempurna semua. Oh, hidungnya ada sempurna, tapi baik kembali pada ayat ini. Jadi di akhirat tengok, orang dalam kubur bila bangkit daripada kubur ayat 52, qalu mereka berkata, ya wailana. Apa itu? Aduhai, celakalah kami. Celakalah kami. Man ba'atsana mim marqadina. Siapalah yang membangkitkan kami dari masa tidur panjang kami. Marqad itu maknanya masa tidur yang lama. Kalau manam, masa tidur yang sekejap. Tidur yang kita lakukan setiap hari ini, ya sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, itu dipanggil naum. Naum. Tapi kalau tidur di dalam jangka masa sangat lama, namanya rukun, rokoda. Ashabul Kahfi, Allah tak sebut naum, rukun. Orang dalam kubur, markot, bukan manam. Karena merujuk mereka ini ibaratnya tidur dalam masa yang. Pertanyaan saya begini, siapa tadi yang mengucapkan ayat ini? Dalam ayat ini siapa yang mengatakan celakalah kami, siapalah yang mengejutkan kami dari tidur panjang kami? Orang baik ke tak baik ini? Tak baik kan? Orang di alam kubur disiksa atau dapat nikmat? Disiksa. Orang yang tak baik di alam kubur disiksa, tapi ketika dibangkitkan dia kata, celaka kami, siapa yang hidupkan? Maknanya dipakai itu menyesal ataupun seronok? Pertanyaannya. Kenapa dia menyesal? Sedangkan di bangkit itu maknanya sudah terlepas dari siksa kubur. Di kubur itu disiksa. Setelah dibangkit, siapa udah begitu ini? Sonok kena siksa dibangkit pula. Kenapa dia menyesal? Wah, orang ini disiksa. Dengan sebab dibangkitkannya, mana siksa itu habis kan? Sepatutnya dia terima kasih lah, terima kasih. Contoh mudah lah, ibaratnya kita mimpi yang menakutkan. Dikejar anjing gila. Anjing gila pula berhenti kejar, dikejar komunis.
Komunis gagal pula dikejar orang gila punya. Naik kapal terbang jatuh, mana menakutkan lah, sangat menakutkan. Bila kita terjaga, agak-agak seronok atau menyesal? Terjaga. Seronok kan? Alhamdulillah, nasib baik, jaga atau tidak. Mimpinya itu menakutkan. Orang ini dalam kubur disiksa. Kan? Bila mereka dibangkitkan dari kubur, maknanya siksa kubur itu berhenti kan? Kenapa dia menyesal kata, aku tapi kenapa lah, apa sebagainya. Nah ini yang tadi saya katakan, karena siksa kubur walaupun dahsyat, siksa yang akan dihadapi di akhirat lebih. Jadi kalau katalah mereka diberi pilihan, hai kamu orang yang disiksa kubur, pilih satu di antara dua. Kamu akan terus mendapat siksa kubur atau siksa depan yang lebih dahsyat. Maknanya kalau stasiun pertama pun sudah gagal, keduanya akan gagal. Itu yang Nabi kata. Kubur itu stasiun pertama akhirat. Siapa yang berjaya, stasiun yang selepasnya mudah. Siapa yang gagal, stasiun yang berikutnya lebih. Paham ya? Dan itu Allahu Akbar. Itu akan dialami oleh ini. Nafsu. Jasad itu hanya sebagai alat yang dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan nikmat Allah atau siksa Allah kepada nafsu. Saya ulangi, jasad itu hanya alat perantara yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan nikmatnya atau siksanya kepada nafsu. Contoh, kalau kita makan dan sedap, mandang sedap, dengar sedap, hati kita macam mana? Tenang, tidak tenang, seronok? Seronok kan? Keseronokan itu di hati atau di mata? Di hati kan? Bagaimana Allah menyampaikan ketenangan ke bagian dalam hati? Melalui mata, lihat. Melalui lidah, semakanan. Iya, jemaah sekalian. Sebab itu di akhirat tengok. Kulit di dunia apa? Salah satu fungsinya. Fungsi kulit. Fungsi kulit. Ya, itu dalam ilmu anatomi itulah. Dia rasa kan, untuk merasai sakit kan dicubit sakit, panas, sejuk, tersepit. Itu fungsi kulit. Allah jadikan alat untuk jiwa kita merasai sejuk, panas, lembut, kasar. Fungsi kulit di akhirat pun dicipta Allah sama dengan di dunia. Sebagai alat untuk Allah menyampaikan rasa. Sebab itu ahli neraka setiap kali kulitnya hangus, kata Al-Quran, aku ganti. Liyadukul azab. Supaya mereka terus merasai sama betul. Jasad di dunia, jasad di akhirat, dicipta Allah fungsinya sama. Hanya dijadikan Allah untuk sebagai perantara. Dijadikan perantara Allah untuk menyampaikan siksanya atau nikmatnya kepada nafsu. Di surga demikian juga. Makanan yang sedap, pandangan yang indah, minuman yang itu adalah wasilah. Sehingga yang bahagia atau yang sengsara nanti bukan jasadnya ya, tapi nafsunya. Ya. Apa dia? Saya nak tanya sedikit sajalah. Ini sebagai sebelum jawab yang lebih. Tapi itu panjang ceritanya. Kalau ada orang tampol pipi kita, sakit tak sakit? Depan orang. Sakit? Sakit ya? Sakit ya? Berapa lama sakitnya kayaknya? Tampol. Ya berapa lama di pedu? 1 tahun? Sekarang, kalau ada orang maki-maki kita di depan orang lain, bahkan meludah muka kita, sakit tak sakit? Yang sakit pipi yang kena ludah atau jiwa atau jasad? Sekarang mana yang lebih menyakitkan? Nah, di situ itu contoh, itu sebagai analogi saja.
Jadi jangan pikir kalau jiwa itu tersiksa, kita agak lebih ringan siksanya daripada jasad yang kita tersepit tak tangan biasa, sakit tapi sekejap. Tapi coba kalau kita dipermalukan, walaupun mungkin diludah, itu 6 tahun tak hilang. Itu satu. Jadi di alam kubur itu memang ada siksa yang lebih kepada jiwa, atau dipanggil mental torture lah. Ada yang kata gitu. Ada kedua, begini kata Imam Ibn Taimiyah. Sekarang di dunia ini, kita 3 in 1 dunia ini, dari tiga-tiga ini, jasad, nafsu, dan roh, mana yang dalam alam nyata dan mana yang ada dalam alam gaib. Dari tiga-tiga. Sekarang. Jasad berada di alam nyata, kan? Nyata. Yang nafsu dan roh di alam gaib. Betul? Betul. Di alam barzakh, kata Ibnu Taimiyah, alam gaibnya itu jasad. Jasad itu berada di alam gaib, sementara nafsu dan roh berada di alam syahadah bagi mereka di alam kubur. Tak percaya tanya atuk yang sudah meninggal. Kalau boleh telepon. Itu kalau oh nyata, real betul. Tapi jasad aku berada di alam gaib. Macam sekarang ini, jasad alam nyata. Tapi nafsu alam, bila masuk alam kubur, yang punya dimensi tinggi daripada dunia, terbalik. Alam jasadnya berada di alam gaib. Walaupun hancur, tapi seperti itu masih menyaksikan. Yang Nabi kata, dihimpit kuburnya, patah, ulang tulangnya. Mungkin kita, macam mana patah, tengok dah lama hancur pun. Dan yang zahir, alam nyata di alam kubur ya, bagi mereka yang penghuni kubur, alam sahadahnya yakni jiwanya. Itu berubah, bertukar sama sekali. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan antara dunia dan alam kubur. Kan ada lebih kan? Di sini yang nyata jasad, yang gaib nafsun. Di alam kubur yang nyata nafsun, yang gaib. Di akhirat karena ketiga ini jadi satu. Jadi kalau itu akhirat itu alam gaib atau alam nyata? Nyata bagi mereka, bagi kita. Paham? Jasadnya pun nyata, nafsunya pun nyata di akhirat. Tak, ini bagi orang yang di akhirat ya. Tapi kalau bagi kita, alam akhirat, alam apa tuh? Gaib. Bagi kita masih gaib. Ini bagi mereka nanti, kita yang sudah dapat, semua nyata. Dan nyatanya itu bukan hanya nyata dalam pandangan mata, bukan. Tapi betul-betul yang paling hakiki. Kalau sakit, sakit yang paling sebenar-benar sakit. Kalau seronok, seronok yang paling sebenar seronok. Gitu lah. Itu namanya hakiki. Di dunia tidak hakiki. Di dunia kalau hari ini sakit, esok boleh sembuh. Hari ini menderita, bulan depan boleh bahagia. Hari ini kaya raya, tahun depan boleh lingkup. Dunia senang atau susahnya berubah. Di akhirat jangan harap. Kalau menderita, menderitalah. Yang hakiki. Kalau panas, panas yang paling panas. Di dunia, kalau kita pegang ais kita masuk air, mula-mula pegang macam mana? Tahan tak tahan? Boleh tahan? Tak tahan kan? Tapi kalau kita pegang lama-lama, tahan kan? Itu adakah aisnya itu sudah mulai kurang sejuknya? Atau sebenarnya kita sudah imun kepada orang yang mula-mula duduk di setinggan, tak boleh tidur yang menderita. Menderita. Tapi kalau sudah 56 tahun di situ, seronok pula. Orang masuk penjara, mula-mula masuk penjara pergi di luar itu orang yang senang. Wih, sebulan 2 tak boleh tidur, menderita, malu sungguh. Malu di penjara. Tapi karena sudah di penjara 49 tahun, lalu warden bagi tahu, "Cik, ini kabar gembira, Cik, minggu depan Cik bebas." Dia nangis dia. Tanah, Cik, tanah puas. Bakal pulang siapa? Saya nak cuba siapa? Anak tak ada. Tak apalah, saya di penjara aja lah. Kenapa tiba-tiba jadi selesa di penjara? Ini karena di dunia ini ada imun. Akhirat tidak.
1 hari masuk neraka panas, 1 tahun pun tetap panas, 1000 tahun pun tetap panas. Itu namanya hakiki. Di dunia hanya relatif dan subjektif. Masuk surga, hari pertama bahagia, makan itu sedap, beribu tahun pun tetap sedap. Di dunia, makan mana sedap hanya kali pertama. Cari makanan yang paling kita sukai, pertama kali makan, insya Allah kita kata, layang-layang tidak. Maklum kali pertama makan kan. Coba makan makanan itu 1 hari 3 kali selama sebulan. Nah, kalau itu dunia itu macam itu relatif. Subjektif, relatif. Akhirat tidak, itu yang dipanggil hakiki. Bezanya sangat jauh sekali. Sudah ya. Jadi walaupun nampaknya ahli kubur yang tersini menyesal dibangkitkan, bukan maknanya di alam kubur mereka senang, tak, mereka susah, tersiksa. Hanya saya siksa yang menunggu di hadapannya lebih dahsyat. Sebab itu mereka kata, lebih baiklah disiksa kubur daripada depannya. Sebab selepas alam ini zaman sekian, makin ke depan, makin batu, makin dahsyat. Yang susah makin dahsyat susahnya, yang senang makin senang. Di dunia senang bagi orang soleh. Masuk alam kubur lebih senang. Pergi akhirat lagi senang. Masuk ke kemuncaknya. Orang jahat, orang kafir di dunia dimurkai oleh Allah. Masuk alam kubur, kemurkaan asiknya lebih berat. Di alam akhirat lebih berat. Neraka, begitulah perjalanan hidup. Jadi perjalanan ini fasa kehidupan ini makin meningkat, bukan makin menurun. Makin yang baik pun makin bertambah baik, yang tak baik pun. Dan Allah memberikan masa untuk kita menentukan semua itu di sini dan kini. Di sini dan kini. Jadi kalau untuk mendapatkan kesenangan yang makin meningkat pun tempatnya di sini. Bukan nanti. Saat yang nanti itu hanya akibat, hanya balasan. Kerjanya di sini. Yang jahat pun demikian juga. Sebab bila dah masuk alam kubur, dasarnya dah tak boleh lagi mengubah. Mengubah apa istilahnya? Ya mengubah tempahan. Tempahan dah siap, tinggal ambil aja. Buat tempahan itu di sini, sekarang ini. Ya Allah, saya menempah yang baik sekarang. Sementara masih diberi umur, gitulah maksud saya. So bila dah meninggal, tempah apa lagi? Dah siap, ambil, terima. Saya selalu bagi contoh, budak SPM, budak yang SPM itu yang paling kritikal semasa dalam bilik darjah itulah. Ketika dia menjawab soalan itu paling kritikal. Yang 1 jam setengah, 2 jam itu. Sebab kalau 1 jam setengah itu tak dimanfaatkan betul-betul, 20 pertanyaan dalam bilangan hanya mampu jawab 5, macam mana nanti dia berkeputusan? Fail atau gagal? Tapi bagi mereka yang begitu masa habis, serahkan dia punya kertas jawaban dan puas hati. Tunggu 2 bulan, 3 bulan selepasnya, ambillah keputusan ke sekolah, pasti senyum-senyum. Yang kritikal masa jawab bukan nak ambil keputusan. Esok nak ambil keputusan SPM, malam hari tahajud pun tak ada maknanya. Iya, nangis-nangis tak menangis darah, tak akan berubah. Kalaulah asalnya katalah 8-0 lah, takkan boleh tukar jadi 18. Tak mungkin. Yang boleh mengubah keputusan itu semasa ia berada dalam bilik ketika menjawab itulah. Itu yang boleh menentukan. Nah, yang boleh menentukan kita di akhirat dalam keputusan atau tidak sekarang ini, bukan di sana. Di sana itu udah tinggal menerima. Sekarang ini yang setiap saat berlalu, yang mungkin ya ada orang yang dibagi umur 80 tahun, 60 tahun. Kalau 80 tahun di atas sudah dipakai pula 50 tahun, tinggal 30, dari guna 60, tinggal. Sedangkan masa yang Allah peruntukkan ini bukan makin bertambah kan, tapi makin. Jadi kita ini sebenarnya countdown. 20, 19, 10, 6 hari, 4 hari. Macam itu.
1 hari, setengah hari, 3 jam, 3 menit. Bila dah habis, ya sudah. La yastaqdimun wa la yastakhirun. Tak boleh cepat, tak boleh. Itu sebenarnya yang patut kita ambil berat dalam hidup. Jadi bukan mungkin bertambah. Kita ni countdown. Jadi kalau ingat itu, sebenarnya mungkin kita tak terlalu happy sangat menyambut hari kelahiran. Ya. Ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Iya. Iya, memberi manfaat. Doa memberi manfaat. Bukan sia-sia. Sebab itu kita digalakkan mohon. Dan yang Allah perintahkan kita memohon berdoa bagi si mati 2 saja. Tak perlu banyak-banyak, 2 saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mohon agar dosanya diampunkan dan dirahmati. Mohon pengampunan dan mohon rahmatnya. Apa sebab? Bila orang itu dapat pengampunan Allah, maknanya ia merdeka dari siksa, dari neraka. Bila sudah merdeka dari neraka, ia layak dapat rahmat Allah. Dan bentuk rahmat Allah, yakni masuk. Oh, itu saja. Masa hidup pun, Rabbi fili warhamni. Untuk yang mati pun, Allahumma gfir lahu. Tak kira lah mau sultan ke, mau apa cuci longkang, mesti itu doanya. Untuk Tuanku bila meninggal, lain gak doanya? Bila Tuanku mangkat, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu atau ya Allah, karena yang mangkat ini Tuanku, ya Allah, tolonglah. Karena ini bisu, tak perlu jawab. Mau jenderal ke, mau panglima perang ke, mungkin akhir mana tahu ini jenderal ke, ini panglima ke. Sama aja pemberlakuan. Boleh jawab, oke. Tak boleh jawab, tampok. Itu. Jadi sebab itu kita mata, ya Allah ampunilah dosanya dan rahmat. Itu saja. Takkan yang meninggal pun tidurkan panjang umur. Tapi kita ini kadang-kadang sila. Masa hidup pun sepatutnya Rafiq Fili Warhamni itu keutamaan. Ini Rafiq Fili Warhamni tak pernah baca. Tak jadi keutamaan, yang diminta hanya ya Allah panjang umur, murah rezeki. Lalu Allah tanya, kamu mau berapa tahun dah? Mau panjang mau berapa tahun? Mau murah rezeki itu mau banyak mana, yang ada itu pun kamu tak boleh makan. Kita ini pelik kadang. Minta maaf ya, saya pernah ngajar siri doa 25 siri. Doa itu ibadah. Saya pernah kupas Panyaliban ini. Jangan sampai salah berdoa. Doa itu disuruh kan, bahkan ibadah, tapi jangan sampai kita salah berdoa. Sebab jangankan orang mukmin, orang kafir pun bila berdoa walaupun tidak pada Allah, Allah kabulkan kan. Sebab yang makbul doa itu kan semua kan Allah. Apalagi orang mukmin. Bagaimana jika orang mukmin ini berdoa dan ternyata salah doanya dan Allah kabulkan? Jadi jangan salahkan Allah. Seakan-akan, lah kamu minta itu aku bagi itu. Sebab itu mintalah yang betul yang Allah. Macam mana berdoa yang betul pada Allah? Mintalah pada Allah sesuai dengan apa yang Allah minta daripada kita. Paham maksudnya? Itu bahasa tinggi. Mintalah kamu pada Allah sama dengan apa yang Allah minta daripada kita. Itu kodkan dan fikir betul-betul. Pasti berjaya. Pasti bertuah. Pasti. Jadi apa yang patut kita minta pada Allah sama dengan apa yang Allah minta dari sudah selesai. Allah suruh kita sabar atau tidak? Adakah Allah perintahkan kita sabar? Ya, sebab itu mintalah sabar kepada Allah. Pasti betul itu. Adakah hidup ini pasti ada ditimpa musibah? Adakah hidup ini pasti ditimpa ujian?
Pasti Quran kata. Kalau begitu mohon pada Allah agar Allah hindarkan kita dari ujian sepanjang hidup. Mustahil. Mustahil. Macam mana mustahil? Allah kata, la walanablunakum, pasti aku timpakan kamu musibah. Itu Allah yang kata. Tiba-tiba, ya Allah, tolong ya Allah, jangan aku tiba kepada kami supaya kirim salam lah doa macam itu. Yang Allah suruh bukan minta itu, mintalah sabar. Jadi kalau itu, ya Allah, jika engkau timpakan musibah sekalipun kepada diri ini, berilah hambamu ini kesabaran. Itu yang tepat. Bukan kita minta musibah, memang tak boleh. Atau dibalik, ya Allah, janganlah engkau berikan kami musibah, kecuali engkau beri kami kesabaran. Itu boleh. Ya Allah, jangan engkau tambahkan rezekimu kepada kami, kecuali engkau tambahkan kemampuan kami untuk bersyukur. Itu boleh. Ini hanya minta, ya Allah, rezeki ya Allah, wasi'ah, wasi'ah. Luas ya Allah, biwari takbin panas bin, tanpa kerja. Doa apalah. Boleh ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada hamba ini ya Allah, dan tambahkan juga kemampuan untuk macam itu. Jangan hanya wah sih. Kita tak sebut minta syukur, lalu Allah kabulkan. Coba apa jadi? Korun kita. Dan bila kita jadi korun, mati jadi korun, jangan salahkan Allah. Salah kita berdoa. Itu hati-hati itu. Hati-hati. Doa sebenarnya bukan benda yang remeh. Doa itu ibadah. Ibadah. Jadi benda yang sangat penting lah. Sangat penting. Bukan benda yang ya biasanya doa aja lah. Sebab sekarang kan tanpa kita sadari ramai orang yang berdoa. Doa ini seakan-akan hanya semacam apa ya? Biasanya doa. Tapi doa kadang hanya bersifat seremonial. Itu kalau doa seorang-seorang malas, kalau rame-rame seronok. Apalagi kalau doanya di stadium, seronoknya. Tapi kenapa bila doa seorang-seorang pukul 3 pagi malah tak seronok? Wah, boleh jadi yang Allah kabulkan bila kita doa seorang-seorang pukul 3 pagi. Yang orang lain tidur, yang tengok hanya cicak. Mungkin malah kabul. Tapi tak seronok. Yang seronok bila satu stadium. Ini namanya doa bersifat seremonial. Jadi kita seronok karena ramai-ramai, bukan itu bagi saya silap betul. Memang tak glamour lah, doa seorang mana glamour. Kalau ramai-ramai kan seronok. Sudah ya, itu saja. Mudah-mudahan hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.